Pernah gak sih kamu lagi asik rebahan terus tiba-tiba scroll medsos dan boom, langsung ngerasa insecure, cemas, bahkan sedikit marah. Lihat teman lagi liburan seru, rekan kerja yang dapat promosi, atau influencer yang pamer barang mewah. Terus dalam hati langsung mikir, kok hidupku gini-gini aja ya? Apa aku yang ketinggalan ya? Nah, kalau iya, selamat. Kamu mungkin sedang terjangkit FOMO, bukan penyakit fisik, tapi ini adalah racun digital yang tanpa sadar bikin kita ngerasa selalu kurang dan gak pernah cukup. Kali ini kita akan bedah tuntas apa itu FOMO, kenapa dia begitu kuat, dan yang terpenting, gimana cara kita kebal dari racun digital ini. Mengapa kita rentan? Jadi, apa sebenarnya FOMO itu? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, atau ketakutan akan ketinggalan. Ini adalah perasaan cemas atau gelisah bahwa orang lain mungkin mengalami pengalaman yang memuaskan yang tidak kita miliki. Secara psikologi, FOMO itu berakar dari beberapa hal fundamental dalam diri kita. Yang pertama, kebutuhan untuk terhubung dan dimiliki, need for belonging. Sebagai manusia, kita punya kebutuhan dasar untuk merasa jadi bagian dari kelompok. Dulu, ini penting untuk survival. Sekarang, di era digital, kita takut terputus dari lingkaran sosial, takut dianggap nggak update atau nggak gaul. Media sosial dengan notifikasinya terus-menerus mengingatkan kita bahwa sesuatu sedang terjadi di luar sana tanpa kamu. Yang kedua, perbandingan sosial, social comparison theory. Otak kita secara alami cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya di media sosial, kita melihat versi terbaik dan terkurasi dari kehidupan orang lain. Kita membandingkan behind the scenes dengan highlight reel mereka. Hasilnya, rasa kurang, iri, dan cemas karena merasa tidak sebanding. Yang terakhir, dorongan otak untuk dopamin. Setiap kali kita melihat update di media sosial seperti like, komentar, atau sekedar melihat sesuatu yang seru, otak kita melepas dopamin, hormon reward. Ini menciptakan lingkaran adiktif. Kita terus scroll untuk mendapatkan fix dopamin berikutnya. FOMO mulai bertindak sebagai racun digital yang merusak hidup kita. Apa saja dampaknya? 1. Meningkatkan stres dan kecemasan. Terlalu sering terpapar kesempurnaan orang lain atau berita yang bikin panik membuat level kortisol, hormon stres kita meningkat. Kita jadi cemas, mudah gelisah, dan sulit rileks. Yang kedua, menurunkan self-esteem. Terus-menerus membandingkan diri dan merasa kurang akhirnya mengikis kepercayaan diri. Kita jadi meragukan nilai diri sendiri, merasa tidak cukup baik, atau bahkan tidak layak untuk bahagia. Yang ketiga, menyebabkan overthinking dan prokrastinasi. FOMO bikin kita sibuk memikirkan apa yang orang lain lakukan daripada fokus pada apa yang harus kita lakukan. Ini bisa memicu overthinking tentang pilihan hidup dan akhirnya menunda tugas penting karena terdistraksi atau merasa tidak termotivasi. Keempat, menghambat konsentrasi atau produktivitas. Otak kita terus-menerus mencari stimulus baru dari notifikasi. Ini membuat kita sulit fokus pada satu tugas. Produktivitas menurun karena perhatian kita terpecah belah. Yang kelima, membuat pilihan yang buruk. Dorongan FOMO kadang bikin kita membuat keputusan impulsif atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan agar tidak ketinggalan atau agar bisa pamer. Mengerikan ya, tapi jangan khawatir, ada cara untuk kebal dari racun FOMO ini. Ini beberapa strategi psikologi yang bisa kamu terapkan. Praktikan JOMO, Joy of Missing Out. Lawan FOMO dengan JOMO, bukan JOMO ya. Nikmati momenmu saat ini tanpa perlu tahu apa yang orang lain lakukan. Fokus pada apa yang kamu miliki, bukan apa yang tidak. Misalnya saat kamu kumpul bareng teman, fokuslah pada percakapan nyata, bukan pada update di ponsel. Batasi diet digitalmu. Atur jadwal khusus untuk media sosial, misalnya 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. Matikan notifikasi yang tidak penting, taruh ponsel jauh-jauh saat bekerja, belajar, atau bahkan makan. Ini akan memutus lingkaran dopamin dan melatih otakmu untuk tidak terlalu bergantung pada stimulus eksternal. Yang ketiga, fokus pada inner work, introspeksi. Alih-alih sibuk melihat keluar, fokuslah ke dirimu, apa tujuanmu. Apa yang membuatmu benar-benar bahagia? Apa yang ingin kamu kembangkan? Buat gratitude journal, jurnal syukur, untuk mencatat hal-hal baik yang kamu miliki. Ini akan menggeser fokus dari kekurangan menjadi kecukupan. Yang keempat, latih mindfulness. Sadari penuh apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan saat ini juga. Saat kamu scroll media sosial dan mulai merasa cemas, sadari perasaan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar membuatku bahagia atau hanya membuatku cemas? Kesadaran ini akan membantumu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, prioritaskan koneksi nyata. Ingat, kebahagiaan sejati seringkali datang dari interaksi manusia secara langsung. Alih-alih mengejar likes atau followers, investasikan waktumu untuk bertemu teman, ngobrol dengan keluarga, atau bergabung dengan komunitas yang kamu sukai di dunia nyata. Koneksi tulus akan memberikan kepuasan yang jauh lebih dalam.
Menerapkan tipis-tipis tadi secara konsisten akan membantu kita membangun resiliensi daya tahan mental terhadap tekanan FOMO dan ekspektasi digital. Ini berharap langkah tambahan yang bisa kamu pertimbangkan. Langkah pertama, tetapkan batasan yang jelas. Berani mengatakan tidak pada ajakan atau event yang sebenarnya tidak kamu inginkan hanya karena takut ketinggalan. Belajar mengidentifikasi apa yang benar-benar penting untukmu dan prioritaskan itu. Yang kedua, pahami trigger FOMO-mu. Apa yang paling memicu FOMO? Apakah itu melihat postingan teman liburan, karir, atau hubungan? Dengan mengetahui pemicunya, kamu bisa lebih siap dan mengambil langkah protektif. Misalnya mute akun tertentu sementara waktu. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan hasil akhir. Di media sosial, kita sering melihat hasil akhir yang sempurna. Ubah fokusmu pada proses belajar, proses berjuang, dan pertumbuhan pribadimu. Ingat, your journey is unique and valid. Yang terakhir, rayakan pencapaian kecilmu. Jangan mengganggu pencapaian besar untuk merasa cukup. Rayakan setiap langkah kecil, setiap usaha, dan setiap progres yang kamu buat. Ini akan membangun self-worth dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Jadi teman-teman, FOMO itu nyata dan dampaknya bisa merusak. Tapi kabar baiknya, kita punya kekuatan untuk mengendalikannya. Ini bukan tentang anti media sosial, tapi tentang menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak membiarkannya mengendalikan kita. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari apa yang orang lain punya, tapi dari rasa syukur atas apa yang kita miliki dan kemajuan yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Seperti berhenti membandingkan, mulailah menciptakan. Berhenti mengejar, mulailah menemukan.